Baik, kita sambil menunggu untuk pihak kedua datang. Baik, silakan masuk. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, karena kita berpihak superior pada hari ini, sebelum saya mulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sandra Zara selaku mediator yang telah ditunjuk kedua belah pihak melalui surat penunjukan mediator. Sebelum saya mulai mediasi pada hari ini, saya silakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari yang pertama. Baik, terima kasih kepada ibu mediator karena akan seperti yang dari sini saya sebutkan. Untuk pihak selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fania Sabila. Di sini saya sebagai pihak kedua perwakilan dari Bank Muamalat. Baik, sebelum saya memulai diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai dasar hukum berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, yang mana dalam pasal 4 ini disebutkan bahwa sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan selaku mediator. Mediasi ini merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu permasalahannya masing-masing. Baik, sebelum itu akan saya jelaskan juga mengenai tahapan mediasi di antara kedua belah pihak, yang mana yang pertama di sini saya selaku mediator bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk berunding mengenai perkara yang terjadi. Kemudian yang kedua di sini saya akan mencari kesalahpahaman atau titik temu dari kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan menentukan jadwal agenda pembicaraan dalam hal perundingan mengenai kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian yang terakhir, apabila negosiasi pada akhirnya mendapat kata sepakat, maka kedua belah pihak di sini nantinya akan dibuat surat perjanjian perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dan berakhir damai. Bagaimana kedua belah pihak sudah dimengerti? Langsung. Baik. Untuk itu, yang pertama saya ingin menjelaskan penjelasan dari pihak pertama. Baik, terima kasih kepada Ibu Selbia. Sini saya selaku nasabah dari Bank Muamalat yang menandatangani akad pembiayaan al-musyarakah pada tahun 2009 dan 2010. Di situ usaha saya itu mengalami suatu kendala yang mana itu menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan. Nah, yang menjadi masalah saya itu adalah ketidakpastian hukumnya, Bu. Dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah di situ menyatakan bahwa perbankan syariah, bank syariah itu jika terjadi sengketa itu seharusnya diselesaikan ke pengadilan agama. Tapi ini malah dibawa ke pengadilan negeri. Itu membuat saya menjadi bingung dan merasa dirugikan. Selain itu juga pembagian hasil dan pelaksanaan dalam akad tersebut menurut saya tidak mencerminkan kontribusi yang telah saya berikan dalam usaha ini, gitu. Untuk itu sebelumnya saya ingin mendengar dari penjelasan dari perwakilan pihak. Baik, terima kasih. Sebelumnya pertama-tama kami tidak pernah untuk berniat melakukan atau merugikan dari pihak Ibu Fitriana, namun langkah hukum yang kami tempuh di sini telah didasarkan pada akad yang disepakati bersama. Dan dalam akad klausul tersebut terdapat penyelesaian sengketa yang memberikan pemilihan forum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, kami memahami bahwa dalam pasal 55 ayat 2 ini dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pada saat itu masih membuka pemilihan forum lain yang disepakati pada kedua belah pihak. Nah, namun terkait pembagian hasil usaha yang kami laksanakan ini sesuai dengan ketentuan akad dan telah disepakati bersama seperti itu. Lah, bukannya justru letak permasalahannya itu di situ? Kalau misalkan di ayat 1 itu menyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang, terus kenapa di ayat kedua itu memberikan pilihan lain? Kan hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum kepada saya sebagai nasabah. Baik, saya memahami apa yang
dibingungkan oleh Ibu Fitriana. Namun bahkan pada saat ini pun para praktisi hukum dan lembaga hukum keuangan syariah ini juga memiliki beberapa penafsiran yang berbeda mengenai ketentuan tersebut. Loh, selain masalah forum penyelesaian sengketa, di situ saya tuh merasa juga kontribusi kami dalam bekerja itu tidak dihargai oleh pihak bank. Situ kan kami juga menanggung operasional usaha sehari-hari, mengelola proyek, dan juga menanggung akibat resiko lapangan, begitu Ibu. Namun hasil yang kami dapatkan itu nggak sebanding dengan usaha yang sudah kami berikan, gitu loh. Baik, kami tidak sependapat dengan pernyataan yang telah Ibu Fitriana buat, dan akad musyarakah yang kita datangi ini telah mengatur mekanisme pembagian hasil. Jadi semua itu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah berlaku pada saat akad itu telah dibuat, Ibu. Bahkan sejak awal kami itu sudah menyampaikan, tetapi apa yang kami sampaikan itu tidak benar-benar didengar oleh Anda, begitu. Kontribusi yang besar tidak otomatis beralih memperoleh keuntungan lebih besar seperti akad yang menentukan proporsi. Kedua belah pihak dimohon untuk tenang terlebih dahulu ya. Di sini saya memang memahami betul bahwa muncul emosi di antara para pihak ini karena memang sengketa yang berlangsung ini sudah berlangsung cukup lama memang. Tapi kita coba fokus pada substansi masalah dari perkara ini ya. Jadi Ibu Fitriana, apakah ada bukti yang menunjukkan kontribusi usaha yang lebih besar? Ada Ibu, saya membawa laporan investasi dan juga laporan operasional usaha. Boleh tunjukkan kepada saya? Untuk perwakilan dari pihak bank, mohon untuk ikut serta dalam melihat laporan ini. Bagaimana? Ya, dari perwakilan pihak bank, apakah laporan dari Bu Fitriana ini sudah sesuai dengan data banknya? Nah, baik, di sini dalam berkas ini memang sesuai, namun terdapat perbedaan penilaian mengenai kontribusi tenaga kerja dan resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Baik, setelah diskusi tadi dan saya mendengarkan kedua belah pihak, di sini saya dapat menyimpulkan terdapat dua pokok sengketa utama. Yang pertama yaitu tentang ketidakpastian forum penyelesaian sengketa akibat perbedaan penafsiran pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian yang kedua ini mengenai perbedaan persepsi mengenai pembagian hasil usaha dan kontribusi masing-masing pihak dalam akad musyawarah. Apakah setuju dengan permasalahan tersebut? Setuju. Baik. Di sini saya selaku mediator kedua belah pihak akan menawarkan beberapa alternatif kepada saya. Untuk masalah pembagian hasil usaha ini terdapat tiga opsi ya. Jadi yang pertama berdasarkan modal, kemudian yang kedua berdasarkan kontribusi kerja, dan yang ketiga ini kombinasi antara modal dan juga kontribusi kerja. Jadi pihak masing-masing pihak dapat berdiskusi mengenai hal tersebut, bagaimanakah opsi yang mungkin disetujui dari kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi di sini saya memilih kombinasi yang ketiga Ibu, itu di antara modal dan juga kerja, yang mana menurut saya itu lebih mencerminkan ke kondisi yang sebenarnya seperti itu. Baik, bagaimana untuk pihak bank? Ya, baik, di sini pada prinsipnya memang kami dapat mempertimbangkannya, dan asalkan proporsinya ini sangat jelas dan tidak merugikan dari pihak bank tersebut. Kami juga berharap kontribusi kami itu juga di perhitungan secara adil oleh pihak tersebut. Baik. Setelah mempertimbangkan posisi para pihak di sini, saya memang mengusulkan proporsi evaluasi pembagian hasil dengan pendekatan 60% berdasarkan modal dan 40%-nya berdasarkan kontribusi kerja untuk menjadi dasar musyawarah lanjutan dalam tulisan kewajiban pembiayaan. Bagaimana para pihak? Ya, saya dapat menerima usulan tersebut. Memang kalau jika dituangkan secara jelas dalam kesepakatan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah, kami juga dapat menerimanya seperti itu. Baik, berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak di sini, saya akan membacakan poin-poin kesepakatan yang sudah dicapai tersebut ya. Jadi yang pertama,
Kedua pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip syariat. Kemudian yang kedua, pihak bank menghormati ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garing PUU strip 10 garing 2012. Kemudian yang ketiga, pihak bank bersedia meninjau kembali langkah hukum yang tidak sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang keempat, kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan pembiayaan melalui musyawarah dan juga negosiasi. Kemudian yang kelima, dalam mengevaluasi pembagian hasil usaha, para pihak sepakat menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan unsur modal dan kontribusi kerja secara proporsional. Secara proporsional. Kedua belah pihak di sini berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang memperkeruh sengketa dalam proses penyelesaian berlangsung. Kemudian yang terakhir, kedua pihak mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kepastian hukum. Bagaimana kedua belah pihak, apakah sudah mengerti dengan baik? Berdasarkan diskusi tadi, saya berharap mediasi pada hari ini sudah mencapai solusi bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara yang sudah berlangsung ini. Dan di sini saya nyatakan mediasi pada hari ini selesai, dan saya nyatakan juga kesepakatan bersama telah tercapai. Selanjutnya akan saya buatkan surat perjanjian perdamaian untuk kedua belah pihak untuk menandatangani. Baik, tunggu sebentar, kedua belah pihak karena akan saya buatkan terlebih dahulu surat perjanjian perdamaian. Baik. Baik, pihak pertama bisa menandatangani di sebelah sini, pihak kedua bisa menandatangani di sebelah sini. Baik. Sepakat ya, pihak pertama dan juga pihak kedua